Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga siapapun yang sedang menonton video saya saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satupun. Baik, selamat datang kembali di channel saya yang sudah lama sekali tidak mengupload video terbaru. Kali ini saya ingin membawakan sebuah video yang gak kalah penting dan sama menariknya, yaitu di sini saya ingin membawa seputar Satuan Penyuluhan Acara atau SAP. Ya, benar di sini saya ingin memberikan edukasi seputar penyuluhan tentang asuhan remaja dan juga kesehatan reproduksi. Di sini sudah saya kasih judul namanya Sexperience, yaitu Sexual Violence dan Darurat Minimnya Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri, nama saya Amira Exvena Nafisa dengan NIM 2110101013 dari S1 Kebidanan Unisa Yogyakarta. Baik, untuk mengefisiensikan waktu yang ada, saya langsung saja untuk membuka materi yang pertama. Di sini saya ada pengantar yang pertama. Di sini sasaran yang saya buat yaitu untuk para remaja SMA, hari dan juga tanggalnya ada Sabtu tanggal 16 Juni tahun 2022. Jamnya setengah 10 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Waktu yang saya buat di sini ada 45 menit menggunakan media platform Zoom Meeting. Dan yang kedua ada identifikasi masalah. Di sini sesuai yang saya katakan tadi, di sini saya membawakan penyuluhan seputar asuhan remaja dan juga kesehatan reproduksi. Di mana remaja itu seorang anak yang berusia 13 sampai 25 tahun, di mana usia 13 merupakan batas usia pubertas ketika secara biologi sudah mengalami kematangan seksual, dan pada usia 25 tahun adalah usia ketika mereka pada umumnya secara sosial dan psikologis mampu hidup mandiri. Remaja itu merupakan sebuah peralihan begitu dari masa anak-anak ke masa dewasa, dan perubahan tersebut yang pastinya menyangkut tidak hanya fisik tetapi kognitif, sosial, dan emosional yang saling berkaitan. Dan dalam kaitannya kita membahas kesehatan reproduksi juga pada hari ini, yaitu masalah yang terpenting adalah perilaku seksual yang berakibat meningkatnya prevalensi aborsi, kemudian pernikahan usia muda, keluarga yang tidak diharapkan atau KTD, melahirkan di luar nikah, kematian ibu dan bayi atau yang biasa kita sebut dengan KIA dan atau KIB, stres yang berkepanjangan atau depresi, hingga sampai pada percobaan bunuh diri. Kemudian serta memberi adanya peluang menyebarnya penyakit berbahaya seperti IMS atau infeksi menular seksual dan juga HIV/AIDS. Di sini ada lanjut ke tujuan instruksional umum atau TIU. Saya harap setelah mengikuti kegiatan penyuluhan ini sebagai pemateri kepada seluruh remaja, kepada para remaja untuk dapat mengetahui tentang pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bagi dirinya. Dan juga tujuan instruksional khusus atau TIK yang saya buat pada penyuluhan hari ini juga, setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, saya harap para remaja untuk dapat menjelaskan kembali mengenai materi penyuluhan tentang dampak perilaku dan tahapan remaja, pengertian kesehatan reproduksi, komponen kesehatan reproduksi, penerapan pendidikan KRR berbasis sekolah, pengembangan fisik, biologis, psikologis, dan psikososial. Ya, akhirnya kita masuk pada materi inti penyuluhan hari ini. Sesuai judul, yaitu Sexperience Sexual Violence dan Darurat Minimnya Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja. Di sini ada yang pertama, ada dampak perilaku dan juga tahapan remaja. Sebelum itu kita harus tahu dulu sih sebenarnya definisi remaja itu apa sih gitu kan. Nah, ini kata World Health Organization atau WHO, organisasi besar kesehatan, mengatakan bahwa remaja merupakan individu yang sedang mengalami masa peralihan secara berangsur-angsur hingga mencapai kematangan seksual, mengalami jiwa anak-anak menjadi dewasa, dan mengalami perubahan keadaan ekonomi dan ketergantungan menjadi relatif mandiri. Dan remaja tadi itu adalah seorang anak yang berusia 13-25 tahun, di mana usia 13 tahun merupakan batas usia pubertas pada umumnya. Kemudian
ketika secara biologis sudah mengalami kematangan seksual dan pada usia menginjak usia 25 tahun adalah usia di mana ketika mereka itu secara sosial dan psikologis mampu hidup mandiri. Nah, berdasarkan uraian ini yang sudah saya sampaikan, ada dua hal penting yang perlu saya tekankan menyangkut batasan remaja. Yang pertama, ada mereka sedang mengalami peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, dan yang kedua ada perubahan itu menyangkut perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang saling berkaitan. Sebagaimana masa remaja merupakan masa transisi, mereka relatif belum mencapai tahap kematangan secara mental dan sosial sehingga mereka harus menghadapi tekanan-tekanan emosi dan sosial yang saling bertentangan. Next, di sini ada tahapan. Yang pertama ada tahap masa remaja awal atau dini yang biasa kita sebut early adolescence. Ini dialami oleh remaja umur 10 sampai 13 tahun, sampai 13 tahun dengan ciri tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya, tampak dan merasa ingin bebas, tampak dan memang lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir khayal. Kemudian yang kedua ada masa remaja pertengahan atau middle adolescence. Ini dialami oleh umur 14 sampai 16 tahun dengan ciri tampak dan merasa ingin mencari identitas akan dirinya, ada keinginan untuk berkencan atau tertarik pada lawan jenis, timbul perasaan cinta yang mendalam, kemudian kemampuan berpikir abstrak, semakin berkembang, berkhayal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual seperti itu. Dan ini yang terakhir, ada remaja lanjut, di mana masa terakhir atau late adolescence ini dialami oleh remaja sekitar umur 17 hingga 19 tahun, di mana dia mulai menampakkan akan pengungkapan kebebasan diri, kemudian dia juga mencari teman sebaya yang lebih selektif, memiliki citra akan gambaran keadaan dan juga peranan terhadap dirinya sendiri dan dapat mewujudkan perasaan cinta. Nah, ini dia juga materi yang akan saya bawakan pada hari ini pada pengertian kesehatan reproduksi. Di sini kita perlu mengetahui lebih dulu tentang di mana sektor kesehatan itu sebenarnya memiliki peran yang sangat penting gitu, peran yang paling penting dalam membantu remaja sehat dan juga sukses dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangannya. Ini yang dikatakan oleh WHO pada tahun 2008. Tentu kaitannya dalam hal kesehatan reproduksi, di mana kesehatan reproduksi merupakan keadaan kesejahteraan baik secara fisik, mental, dan sosial yang utuh. Jadi bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit, kecacatan, ataupun kelemahan dalam segala hal yang menyangkut sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Nah, sayangnya pengetahuan remaja di negara kita ini, Indonesia, terhadap kesehatan reproduksi dikategorikan termasuk yang rendah. Sementara itu, usia remaja ini merupakan usia yang paling rawan untuk mengalami masa kesehatan reproduksi dan perilaku seksual yang menyimpang. Perubahannya dapat menimbulkan berbagai macam perilaku menyimpang, antara lain ada kenakalan di umur remaja, penyalahgunaan zat terlarang seperti narkoba dan obat-obatan lainnya, dan juga seks bebas yang dapat menimbulkan penyakit menular seksual atau PMS, HIV/AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD, aborsi, dan juga yang lain sebagainya. Pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dan pola bermain remaja serta bersosialisasi ini pun juga dapat mempengaruhi kebiasaan dan juga perilaku yang diakibatkan oleh para remaja. Langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya terjadinya kenakalan remaja. Pengetahuan dan kemampuan remaja dalam bertindak serta mengambil keputusan mengenai reproduksi merupakan hal yang penting dalam usaha untuk pencegahan penyakit penular seksual atau PMS. Oleh karena itu diperlukan adanya peran orang dewasa di sini yang dapat membimbing remaja untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut yang sudah saya sampaikan tadi terjadi. Nah, yang ketiga di sini ada komponen kesehatan reproduksi. Yang pertama ada pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR, termasuk penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Pencegahan dan penanganan infeksi ditujukan pada penyakit dan gangguan yang berdampak pada saluran reproduksi, baik yang disebabkan oleh penyakit infeksi yang non-PMS seperti tuberkulosis,
tuberkulosis, malaria, filariasis, maupun infeksi yang tergolong penyakit menular seksual seperti gonorea, sifilis, herpes genital, chlamydia, ataupun kondisi infeksi yang lain yang mengakibatkan adanya infeksi rongga panggul atau yang biasa dunia medis kita katakan yaitu pelvic inflammatory disease atau PID. Seperti komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi ini termasuk penyakit menular seksual dan HIV/AIDS di dalam penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR yang tidak steril. Dan yang kedua ada komponen kesehatan reproduksi atau KRR. Nah, dalam upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi ini juga perlu diarahkan pada masa remaja, di mana masa remaja yang peralihan dari masa anak menjadi dewasa, perubahan-perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam waktu yang sangat relatif cepat seperti itu. Nah, hal ini ditandai dengan berkembangnya tanda seks sekunder dan berkembangnya jasmani secara pesat, menyebabkan para remaja secara fisik mampu melakukan fungsi reproduksi tetapi belum dapat mempertanggungjawabkan akibat dari proses reproduksi tersebut, sehingga informasi dan penyuluhan yang saya lakukan pada hari ini, konseling dan pelayanan klinis perlu untuk ditingkatkan dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Selain itu, lingkungan keluarga dan masyarakat pun juga harus turut ikut untuk peduli terhadap segala kondisi yang dialami remaja. Lanjut, kita ke materi perkembangan fisik, biologis, psikologis, dan psikososial remaja. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkembangan biologis pada diri remaja, yaitu terjadinya produksi hormon yang sangat banyak, yakni zat-zat kimia yang sangat kuat yang disekresikan oleh kelenjar endokrin dan dibawa ke seluruh tubuh oleh aliran darah. Nah, konsentrasi hormon tertentu meningkat secara dramatis selama masa remaja. Adapun hormon tersebut yaitu hormon testosteron ialah suatu hormon yang berkaitan dengan perkembangan alat kelamin, pertambahan tinggi dan juga perubahan suara pada anak laki-laki. Sedangkan untuk hormon estradiol ialah suatu hormon yang berkaitan dengan perkembangan buah dada, rahim dan juga kerangka pada anak perempuan. Perubahan dan perkembangan fisik pada remaja tidaklah sama karena akan ada perbedaan pada setiap individunya, yakni terjadinya penurunan dalam laju pertumbuhan dan perkembangan internal lebih menonjol daripada perkembangan eksternal yang secara normal akan terjadi di setiap diri remaja. Perubahan secara fisiologis ini ditandai oleh dua komponen, yang pertama ada adrenarche dan yang kedua ada gonadarche. Ini dianggap sebagai peristiwa independen yang dikontrol oleh mekanisme terpisah, yakni komponen pertama pubertas ada adrenarche atau yang biasa kita sebut dengan kebangkitan kelenjar adrenal dimulai antara usia 6 hingga 9 tahun. Adrenal yaitu dehidroepiandrosteron atau DEA, dehidroepiandrosteron sulfat atau DEAS, dan juga androstenedion meningkat. Hormon awal adrenal androgen sekresi terjadi sebelum perubahan fisik eksternal seperti pada perkembangan rambut kemaluan. Komponen kedua pubertas yang sudah saya sebutkan tadi ada gonadarche adalah reaktivasi dari hipotalamus, hipofisis gonadotropin, gonadal atau hasilnya kematangan fisik perkembangan karakteristik seksual primer berupa testis dan juga ovarium, sedangkan karakteristik pada seksual sekunder berupa rambut kemaluan. Nah, rambut di beberapa area tubuh, kemudian juga pertumbuhan genital dan payudara. Itu puncak dari gonadarche dan fungsi reproduksi menarche atau menstruasi pada perempuan. Sedangkan untuk laki-laki yaitu spermarche, pengalaman pertama dari ejakulasi pada anak laki-laki itu dinamakan semenarche, dimulai pada usia 8 hingga 10 tahun pada anak perempuan, sedangkan untuk anak laki-laki dimulai pada usia 10 sampai 11 tahun. Sedangkan menurut Santrok tahun 1983 mengatakan perubahan hormonal dan perubahan tubuh pada remaja ini terjadi rata-rata 2 tahun lebih awal, kalau pada anak perempuan sekitar usia 10,5 tahun, sedangkan anak laki-laki usia 12,5 tahun. Nah, pada perkembangan sosial
di usia remaja ini adalah perkembangan identitas versus kebingungan identitas. Jadi kalau saya tadi sudah menjelaskan terkait perkembangan secara biologis, kini kita beralih ke perkembangan psikososial. Jadi perkembangan psikososial pada remaja itu ada dua, yaitu perkembangan identitas versus kebingungan identitas. Ketika seorang anak masuk usia remaja, proses kognitif yang meluas ketika mereka sedang mengembangkan kapasitas untuk berpikir abstrak dan kapasitas untuk memahami perspektif orang lain. Identitas mengacu pada perorganisasian berbagai dorongan, kemampuan, keyakinan, dan juga riwayat individu, sehingga itu akan menjadi gambaran diri yang konsisten. Kebingungan remaja tentang perasaan diri dan pencarian mereka akan eksplorasi dirinya membuat mereka menjadi terlalu khawatir tentang bagaimana mereka akan muncul di mata orang lain seperti itu, dan terlalu mengidentifikasikan diri dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, kali ini saya lanjut ke perkembangan secara psikologis. Di dalam perkembangan normal pun sebenarnya seorang remaja itu mempunyai kecenderungan untuk mengalami depresi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk membedakan secara jelas dan hati-hati antara depresi yang disebabkan oleh gejolak mood yang normal pada remaja atau kata lain dengan adolescent turmoil, dengan depresi yang patologis. Jadi kita harus membedakan secara jelas di sini untuk depresi seperti itu, mana yang gejolak mood normal pada remaja atau yang biasa disebut dengan adolescent turmoil, dan juga depresi yang secara patologis. Akibat sulitnya membedakan antara kedua kondisi ini membuat depresi pada remaja seringkali tidak terdiagnosis secara baik dan benar. Apabila tidak ditangani dengan baik, gangguan psikiatrik pada remaja seringkali akan berlanjut sampai ia dewasa. Remaja yang mengalami depresi lebih sulit menerima atau memahami tanda-tanda pubertas yang muncul. Kemudian perubahan hormonal yang disertai stres lingkungan dapat memicu timbulnya depresi yang dalam. Nah, berikut ini ada beberapa kesehatan jiwa pada remaja. Antara lain, yang pertama ada bagaimana perasaan remaja terhadap penerimaan dirinya sendiri, ya dapat menerima diri sendiri secara apa adanya. Kemudian yang kedua ada bagaimana perasaan remaja terhadap orang lain, bagaimana dapat menerima orang lain pun dengan secara apa adanya. Dan yang terakhir ada bagaimana kemampuan remaja dalam mengatasi, dalam memanage, dalam mengorganisir atau manajemen persoalan hidup secara sehari-hari. Selanjutnya di sini ada poster penyuluhan yang saya buat gitu tentang asuhan remaja dan juga kesehatan reproduksi ini. Kurang lebih isinya sama. Dan untuk slide selanjutnya di sini ada sesi evaluasi atau tanya jawab. Di sini saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan di sini yang akan saya ajukan kepada teman-teman remaja SMA untuk mengetahui seberapa paham mereka tentang materi penyuluhan yang sudah saya sampaikan. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan pengertian remaja dan sebutkan apa saja tahapan-tahapan pada remaja. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pengertian dari kesehatan reproduksi. Kemudian yang ketiga ada jelaskan 2 strategi komponen kesehatan reproduksi secara singkat. Kemudian yang keempat ada sebutkan karakteristik seksual primer dan juga sekunder pada anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang terakhir ada jelaskan 2 komponen perubahan fisiologis pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Yang nantinya bahan evaluasi ini akan saya sampaikan demi memperkuat kemampuan mereka akan pentingnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi itu sendiri. Baik, itu dia materi yang bisa saya sampaikan pada penyuluhan hari ini. Saya selaku pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kesalahan dan juga
Mohon izin koreksinya, semoga ke depan saya bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan materi penyuluhan. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sebelumnya di sini ada daftar pustaka yang saya pakai sebagai bahan referensi saya dalam menyampaikan penyuluhan tentang asuhan remaja dan juga kesehatan reproduksi pada hari ini. Di sini saya pakai 6 referensi, ada beberapa yang jurnal dan juga ada beberapa yang dari buku. Baik, jazakumullah khairan katsira. Saya selaku pemateri mohon pamit undur diri. Fastabikul khairat, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas perhatian dan juga pengertiannya yang telah menyimak dan mendengarkan secara hikmat penyuluhan saya dari awal sampai akhir.